Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Jahara. Saya dari SDN 091253 Bukit Maraja, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita tentang asal mula Danau Toba. Saya ambil dari buku Cerita Rakyat 33 Provinsi yang ditulis oleh Yustitia Angelia. Pada zaman dahulu, di sebuah desa ada seorang pemuda yang bernama Toba. Toba adalah seorang petani dan dia suka memancing. Pagi hari yang cerah, Toba pergi ke sungai untuk mencari ikan. Toba mempersiapkan alat untuk memancing. Toba memancing di sungai itu. Ketika sudah menunggu lama, Toba merasa kesal. Kenapa sih tidak ada ikan yang menyangkut di kayuku? Lalu, si Toba mengangkat kayunya. Ketika ini mengangkat, ada ikan mas besar yang menyambar. Lalu Toba terkejut dan senang. Wah, besar sekali ikan ini. Bisa ya aku makan di rumah, kata si Toba. Lalu diangkatnya kayu itu dan dibawa ke rumah dengan hati yang senang. Sampainya di rumah, Toba mempersiapkan alat untuk memasak ikan. Dia melihat kayunya sudah habis. Toba pergi keluar untuk mengambil kayu yang sudah dikeringkan. Ketika Toba kembali ke dapur, dia heran. Di tempat kenapa ikannya hilang, tapi anehnya ada keping-kepingan emas di tempat ikan tersebut. Ikannya di mana ya? Lalu Toba melihat pintu kamar yang terbuka. Toba langsung memasuki kamar itu. Ketika sampai di kamar, Toba terkejut. Ada seorang wanita cantik jelita sedang menyisir rambutnya di cermin. Si Toba pun terkejut dan heran. Lalu perempuan itu melihat si Toba dan menghampirinya. Saya adalah ikan emas yang Tuhan tangkap tadi. Saya adalah putri yang dikutuk raja karena melanggar peraturan. Saya mohon Tuan jangan makan saya. Sebagai gantinya, saya akan sangat setuju jika Tuan menjadi suami saya. Lalu mereka pun menikah. Lalu si perempuan berkata kepada Toba, Toba, saya ingin membuat janji kepada kamu. Janji ini tidak boleh dilanggar. Kalau kamu langgar, akan terjadi malapetaka besar. Yaitu, kamu jangan pernah mengungkit-ungkit asal mulaku yang dulunya ikan kepada siapapun. Itulah janji kita ya, seperti itu. Lalu, Toba berkata, baiklah saya setuju dengan perjanjian itu. Tahun kemudian, mereka mempunyai seorang anak yang diberi nama Samosir. Samosir menjadi anak yang kuat dan sehat, tetapi dia sangat pemalas dan rakus. Pada siang hari, ibunya Samosir menyuruh Samosir mengantarkan bekal ini untuk ayah. Lalu dipanggillah Samosir. Nak, tolong antarkan ini untuk ayahmu di ladang ya. Lalu Samosir menolak. Tidaklah ibu saja yang mengantar, aku ingin pergi bermain. Lalu ibunya berkata, kasihan nak, ayah belum makan jam segini, mungkin ayah sudah lapar di sana. Dengan rasa kesal, Toba pun mengantarkan bekal tersebut ke ladang. Lalu di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Ketika merasa lapar, ia berhenti sejenak dan memakan bekal tersebut. Ketika sudah kenyang, dia melihat sebuah gubuk dan tidur di sana. Lalu, Pak Toba ini merasa lapar dan haus. Lalu dia marah. Kenapa sih bekalku belum datang sampai sekarang? Kata Pak Toba. Pak Toba pulang dengan rasa kesal ke rumah. Ketika di perjalanan pulang, dia melihat anaknya terbaring di sebuah gubuk. Lalu dibangunkanlah si Samosir. Nak, Samosir, di mana bekal buat ayah? Lalu Samosir berkata, ini ayah, bekal buat ayah dengan rasa gugup. Ayahnya yang sangat lapar ini membuka bekal tersebut dan merasa sangat marah. Kenapa sudah habis bekal yang diberikan oleh anaknya? Lalu Samosir berkata, iya ayah, tadi aku yang makan. Lalu Pak Toba menjadi semakin marah karena anaknya sudah memakan bekal yang untuk ayahnya ini. Lalu dengan sangat marahnya yang tidak terkendali, ayah Toba mengatakan janji-janji yang sudah disebutkan pada hari pernikahan itu. Yaitu dimakinya lah Samosir ini. Dasar anak tidak tahu diuntung, dasar anak ikan, kata Pak Toba. Lalu Samosir pulang ke rumah dengan menangis. Ketika ibu melihat, kenapa kamu Samosir? Lalu Samosir berkata, ibu tadi aku dibilang ayah anak ikan. Ibu Samosir merasa sakit hati karena Toba telah mengingkari janjinya. Lalu ibu Samosir ini menyuruh Samosir untuk lari ke bukit yang sangat tinggi. Ketika sudah kelihatan jauh, ibu Samosir pergi ke sungai dan menjelma menjadi ikan kembali. Dengan amarahnya, Toba pulang ke rumah. Tapi anehnya, ketika Pak Toba menginjakkan kaki di tanah, dari dalam tanah itu menyemburkan air yang sangat deras. Seluruh desa dan rumah Toba tenggelam. Toba pun ikut tenggelam. Meluap dan meluas menjadi danau. Itulah yang dinamakan Danau Toba. Dan di tengah-tengah Danau Toba ada sebuah pulau kecil yang diberi nama Pulau